dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Tema kita bulan Mei adalah janji Allah yang luar biasa, yaitu janji tentang Roh Kudus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang ada juga yang di lantai bawah. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala bersama-sama, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah membawa kami Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau mempersembahkan puji syukur kami, mempersembahkan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami alami sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau menyertai dan melindungi kami. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan setiap persoalan pergumulan kami, tantangan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami mau bersukacita dan memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap janji Tuhan yang kita terima adalah pengharapan yang memulihkan keadaan kita. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupan.
Jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari kaum wanita naikkan pujian ini, dan kaum pria mari kita berdoa. Kita mengucap syukur atas janji Tuhan dalam hidup kita. Mari Roh Kudus, hiduplah dalam kehidupan kami. Perbaharuilah kami Roh Kudus. Tuhan janjikan anugerahnya, Rohnya yang hidup. Jadikan hidup ini indah, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Perbaharuilah roh dan jiwa kami Tuhan. Kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Biarlah kasih Tuhan memenuhi kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu ada saat ini Tuhan. Kasih yang begitu besar, kasih yang memulihkan kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami diperbaharui. Roh Kudus, Engkau memperbaharui kami. Oleh karena kasih-Mu kami dimampukan untuk mengampuni. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Kami dipenuhi, kita kan nama ya Ramase. Haleluya. Rabala rabasyana larabu, Ramala ramayara laramasi. Rabasyana kala rabala 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 rabala. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Kami imani semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia terjadi di dalam hidup kami. Di dalam kebenaran-Mu Tuhan, di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Rabata kasih ini namo, Syana ya Ramala Rama ya Ramase. Skala yang baik, skala yang indah, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Sebab janji-Mu Roh Kudus menolong kami. Janji-Mu Roh Kudus. Haleluya. Rabala rabala rabasyata kanala rabala rabayamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar tetap mengucap syukur Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kurabala rabala 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 syata karala rabala rabala rabala. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, Terima kasih Tuhan. berkali-kali Kau
Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Ajari kami Tuhan, mengerti perasaan-Mu Tuhan. Kami memilih jalan-Mu Tuhan. Kami memilih Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pembelaku dalam hidup. Memilih untuk percaya, kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari saya undang kita bangkit berdiri saudara. Katakan bersama-sama. Mari yang juga di lantai bawah, oma-opa yang ada di lantai bawah, bapak ibu semua yang di lantai bawah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yang percaya perbaikan Tuhan terjadi setiap waktu dalam hidupmu. Berkali-kali Kau menolong, dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap menyembuhkan kami kalau kami sakit,
Engkau tetap menjamah kami saat kami butuh penghiburan. Oh, rabasyakala rabala 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 masih. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang dulunya pernah ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Engkau yang mengalami banyak mujizat masa lalumu. Kalau hari ini engkau mengalami tantangan dalam hidupmu, mari percayakan hidupmu kepada Allah, Yesus Kristus. Dalam rasa sakitmu, kalau engkau menderita sakit yang tidak sembuh, engkau yang terus minum obat, engkau yang terus menjerut, engkau yang terus menerus berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan pagi hari ini, sebab Dia Allah, Dia Tuhan yang hidup. Mulai berdoa kepada Tuhan, mulai berseru kepada Allah. Dia Allah yang sanggup memulihkan hidupmu. Dia Tuhan yang mendengar seruanmu pagi hari ini. Ambil 1-2 menit untuk berdoa. Berdoa kepada Allah. Dan mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam doa dan permohonanmu kepada Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap memulihkan kami. Dengan lembut katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, tiada hentinya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa gelap Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau
setia. Sekalipun dalam lembah kegelapan, Yesus tetap ada dalam hidupmu. Gelap Engkau ada, Yesus setia. Yang percaya dengan iman, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yang percaya Tuhan kita Yesus setia, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kesetiaan-Mu melebihi jauh dari apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saudara semuanya percaya bahwa Tuhan Yesus setia. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang di lantai bawah juga bersuka cita. Yuk bangkit berdiri juga semuanya. Terima kegirangan dari Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, janji bagi Tuhan. Kita semua terima janji kebenarannya. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Setiap janji-Mu ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Percaya bahwa minyak yang baru itu dicurahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Lebih bergaul orang, semangat memuji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
pujian, ada ucapan syukur, mesbah Tuhan. Oh. Mari panjatkan doa mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari semuanya katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Nama-Mu yang layak Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semuanya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kita berikan sorak-sorai. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk menabur, untuk benih persembahan. Saudara bisa persiapkan. Ada pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan gereja berbagi kasih Paskah 2025. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan, bisa berupa sembako, uang tunai, baju layak pakai. Ya, sekali lagi tolong digarisbawahi, baju layak pakai, saudara. Dan saudara bisa berikan
bawa ke gereja paling lambat 29 Mei. Ya, nanti kita akan memberikan persembahan saudara, kita akan memberikan kepada yang berhak menerimanya. Ya. Kemudian juga untuk kegiatan ibadah usia emas tanggal 22 Mei, Jumat 22 Mei jam 10 pagi di gereja dilayani oleh Ibu Maria Tisa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung ataupun juga yang sudah mengikuti ibadah usia emas bisa hadir di gereja jam 10 pagi tanggal 22 Mei. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih. Kami juga boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Saat ini memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Memberkati Tuhan setiap persembahan kami. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita Bapa, dan biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Mari saya undang kita bangkit berdiri kembali, saudara. Percayalah, kuasa Tuhan lebih besar. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
hidupku. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita merenungkan pujian ini. Tidak pernah terlambat Tuhan memulihkan kita. Tidak ada kata terlambat. Bagi manusia mungkin sudah terlambat, tapi tidak dengan Tuhan. Dia punya 1000 macam cara. Dia sangat kreatif dan dia tahu waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat. Untuk apa? Pemulihan kita. Salah satunya ketika hari ini, saat ini Tuhan mengundang kita untuk menerima firman-Nya. Bagian dari proses pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya firman Tuhan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi firman Tuhan harus diresponi. Saat ini siapkan hati murid. Katakan kepada Tuhan, berbicaralah, ajar aku Tuhan, aku mau belajar, aku mau pulih, aku mau sembuh, dan aku mau bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak, Engkau melihat setiap hati yang datang pagi hari ini. Kami tahu ya Bapak, hati murid yang Engkau cari, hati yang mau mendengar lebih banyak tentang Engkau. Dan kami siapkan, kami buka hati kami serahkan akal budi kami buka hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami, putra-putrimu. Kami perlu firman-Mu, kami cinta akan firman-Mu. Kami cuma mau fokuskan kepada apa yang Bapak mau omong dengan kami pagi hari ini. Terima kasih banyak Roh Kudus. Mari bantu kami untuk kami bisa memahami seutuhnya, sehingga kami juga dimampukan untuk kami mengerjakannya, dan semuanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita putra-putrinya Tuhan yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Jangan duduk dulu. Wajahnya masih kaku semua soalnya. Ya, kasih salam kanan kiri. Belum. Instruksi belum selesai. Ya, itu memang kebiasaan kita sih ya. Pokoknya suruh salaman, suruh kasih salam, ya wis berangkat aja gitu ya. Padahal tunggu instruksi sampai selesai baru kita laksanakan gitu ya. Nah, berikan salam kanan kiri, ngomongnya begini, yuk belajar lagi. Yuk belajar lagi. Puji Tuhan, yuk belajar lagi. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ini di ibadah yang kedua, melanjutkan dari ibadah yang pertama ya. Di 2 kali ibadah ini Tuhan ngajak kita untuk meresponi Paskah. Jadi Paskah itu bukan sekedar untuk dinikmati, dikagumi ya, cintanya yang luar biasa itu, tapi perlu diresponi gitu. Karena ketika kita menghargai karya penebusan Kristus, itu harus terlihat buktinya gitu. Betul ya? Kita menghargai, kita berterima kasih atas apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Itu harus terlihat buktinya lewat kehidupan kita. Kalau tidak terlihat ya buktinya dari hidup kita, maka kita itu sekedar penikmat. Kita sekedar pengagum. Padahal kita ini dipanggil bukan untuk jadi pengagum, bukan untuk jadi penikmat. Kita ini dipanggil untuk jadi murid. Nah, saya ini penikmat apa pengagum apa murid ya Bu ya? Coba cek sendiri-sendiri. Kalau kita datang cari Tuhan, hanya cari apa ya yang Tuhan bisa lakukan buat saya ya? Apa ya yang Tuhan bisa beri buat saya? Engkau dan saya jadi penikmat doang. Betul apa betul ya? Nyarinya cuman apa yang Tuhan bisa kerjakan, apa yang Tuhan bisa lakukan, apa yang Tuhan bisa beri. Itu penikmat. Makanya kalau
nggak dapet apa-apa gitu ya dari Tuhan, wah gampang banget kita undur, gampang banget kita murtad. Atau sekedar pengagum, apa aku ini pengagum ya? Pulang gereja tanya, gimana tadi ibadah? Gak entuk opo-opo. Lah, padahal yang khotbah sampai muru-muru saya. Ya kan? Gak entuk opo-opo katanya gitu. Kenapa? Gerejaku ini tiap minggu ibadah biasa. Loh, maunya itu yang luar biasa yang kayak apa? Gak ada tuh yang sakit tiba-tiba lumpuh berjalan. Di gerejaku gak ada yang gitu-gitu. Cari terus gereja lain, ya kan? Yang tiap hari, tiap ibadah itu mujizat terus. Nah ini cuman sekedar pengagum. Makanya kalau ibadah kita itu nggak bisa stabil. Bisa naik, turun, kadang semangat, kadang enggak, gitu kan ya. Kadang-kadang wah luar biasa gitu kan. Kayak kapal selam kalau udah timbul sebentar, kalau udah tenggelam lupa timbul lagi gitu kan. Karena apa? Ya karena kita cuma sekedar jadi Kristen pengagum dan penikmat. Nggak ada yang dikagumi, nggak ada mujizat, nggak ada sesuatu yang membuat kita wow, udah lemes kita. Kalau Tuhan nggak jawab doa kita, harapan kita nggak terpenuhi, wah frustasi kita. Itu cukup menandakan bahwa kita ini cuma jadi Kristen pengagum dan penikmat. Padahal Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kita jadi pengagum dan penikmat. Yesus mati di atas kayu salib supaya engkau dan saya bisa jadi murid. Kita dimerdekakan dari dosa melewat kematian Yesus dan kebangkitannya supaya kita bisa melakukan kebenaran. Sehingga bukti nyata bahwa kita ini sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus, menghargai apa yang Dia sudah lakukan. Harusnya lewat tanggapan kita yang bersedia hidup sebagai murid Kristus. Yang mau terus belajar, yang mau terus membenahi diri. Bukti orang yang sudah belajar, bukti orang yang belajar atau tidak belajar adalah perubahan. Dah itu saja. Kalau ngomong aku belajar banyak, berubahnya mana? Ngomong belajar banyak kalau nggak ada perubahan namanya nggak belajar. Bukti kita murid harus menghasilkan banyak perubahan dalam diri kita. Amin. Berapa tahun kita ikut Tuhan Yesus, berapa banyak kita dengar firman Tuhan, berapa persen firman itu mengubah kita. Itu yang membuktikan kita tuh sungguh-sungguh menghargai korban Kristus itu. Nah kalau di ibadah yang pertama, kita diajari sama Tuhan meresponi karya penebusan itu dengan apa? Hidup seperti Yesus hidup. Yang mungkin tadi tidak ikut ibadah pertama bisa disimak ya ada YouTube channel toh. Nah ya, supaya dapatnya utuh gitu. Yang kedua, Tuhan mau ngajarin kita meresponi Paskah itu dengan apa? Menghargai dan memperjuangkan apa yang Tuhan hargai dan Tuhan perjuangkan. Kalau kita renungkan sama-sama, makna Paskah memang secara umum adalah memerdekakan kita dari dosa. Yes. Tetapi ada nilai yang tersembunyi, yang tidak kalah pentingnya, yang kita semua harus tahu. Karena dari Paskah kita tahu apa yang sedang diperjuangkan dan sangat dihargai oleh Tuhan. Yang itu pula kita harus hargai dan perjuangkan. Yaitu apa? Hubungan. Apa saudara? Hubungan. Renungkan baik-baik. Sebetulnya hidup kita ini bukan tentang mengumpulkan banyak harta. Enggak. Hidup kita ini bukan tentang banyak pencapaian yang membuat kita menuai decak kagum manusia. Bukan. Hidup ini juga bukan sekedar penyelesaian masalah. Bukan. Hidup ini juga bukan sekedar pemenuhan kebutuhan. No. Hidup ini tentang hubungan. Hidup ini tentang apa sih? Hubungan. Bukankah dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu membuktikan bahwa Allah kita sangat-sangat menghargai dan memperjuangkan yang namanya hubungan. Sepakat ya dengan saya? Nah kalau kitanya ini
Yang sudah ada di dalam Kristus, umat tebusan Kristus tidak menghargai dan memperjuangkan hal yang sama dengan yang diperjuangkan Allah, kayaknya kita ini jadi Kristen abal-abal, saudara. Nggak ngerti esensi dari kekristenan itu apa. Nah, saya pengen kita mereview sedikit ya. Kita kan pasti tahu penciptaan, kita tahu proses karya penebusan, kita tahu. Coba kita sama-sama menggali, mengingat kembali. Allah kita menciptakan, kalau dilihat dari sisi kemanusiaan kita ya, Allah itu menciptakan manusia, kualitas standarnya adalah serupa dan segambar dengan dia. Dari sini saudara, nyadar enggak sih? Dari awal Tuhan menciptakan manusia, itu tentang hubungan. Kenapa harus diciptakan serupa segambar? Supaya nyambung. Betul ya? Supaya nyambung gitu. Tuhan maunya apa, kita tuh tanggap. Paham? Ya, supaya nyambung. Lalu ketika manusia sudah diciptakan serupa segambar, yang artinya manusia dianugerahi 3 hal. Yang pertama adalah free will, ya, free will. Kehendak bebas itu milik Allah sepenuhnya, karena dia pencipta. Kita cuma ciptaan itu tidak punya kehendak bebas. Tapi karena dia menciptakan manusia serupa segambar, makanya yaitu konsekuennya Tuhan itu gitu. Apa yang ada pada dirinya dianugerahkan kepada manusia. Akhirnya ciptaan yang cuma ciptaan ini punya kehendak bebas. Ya, mungkin kalau boleh gitu, kalau boleh ini kita pikirin sendiri gitu ya, ngomong sendiri. Kalau Tuhan tuh menyesal, penyesalan terberatnya Tuhan menciptakan manusia adalah kenapa kok tak ciptakan serupa segambar gitu. Sampai manusia ini punya kehendak bebas. Dan dengan kehendak bebas yang adalah anugerah Allah itu, manusia justru meresponi pihak lain dan memberontak kepada Allah. Kalau mau tahu rasa sakitnya, katanya Tuhan gini, sakitnya tuh di sini gitu. Ya. Dengan anugerah yang dia berikan, kita manusia memberontak kepada dia, melawan Allah. Oh, sakitnya luar biasa, saudara. Ya, selain kehendak bebas, dia anugerahi juga otoritas. Kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk memutuskan sesuatu, mengatur. Lah itu loh sebetulnya lo milik Allah sepenuhnya. Oh, dia pencipta. Kita ini cuma ciptaan punya apa? Ciptaan. Tapi karena serupa segambar, makanya kita bisa punya itu. Otoritas untuk mengatur, mengelola. Nata kursi gini aja loh, saudara. Ini karena apa? Ya karena ada anugerah tadi loh. Kemampuan untuk mengatur segala sesuatu. Nah, yang pastinya juga kekudusan. 3 hal besar ini. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia meresponi dosa, terus manusia jadi mengenal kejahatan. Ya, dan manusia kehilangan. Kualitas mulianya itu kehilangan. Nah, waktu manusia menyadari bahwa dirinya berdosa, sedangkan Allah itu Maha Kudus, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak kudus lagi. Yang dilakukan manusia apa? Sembunyi. Sembunyi. Ketika dengar langkah Tuhan, mereka sembunyi. Yang dilakukan Tuhan apa, saudara? Nyari, manggil, nanya. Luar biasa ya, dia maha tahu, dia itu pencipta. Wih, dia bisa menurunkan harga dirinya sedemikian rupa ya. Coba kalau Tuhan tuh kayak kita, oh gitu ya. Kalau kayak kita kan gini, ya biarin, salah ya diomongi gak kena. Babah no, cek dirasa no, gitu ya. Kalau kita, oh di sini ndak ada ya, di sini ya. Oh keren kalau di sini ndak ada. Di kutub utara itu banyak yang kayak gitu saudara. Ya, buah bapak nois gitu ya. Kalau dia ndak datang ke aku, dia ndak minta maaf sama aku, masa bodoh. Andaikan Tuhan tuh kayak begitu, kayaknya nasib kita ini binasa semua, ndak punya kesempatan kedua. Benar ndak ya? Iya. Itu apa? Ngomongin tentang apa itu? Hubungan, saudara. Yang bikin kita tuh kagum lagi. Keren Tuhan itu. Kenapa? Loh, yang butuh hubungan tersambung itu manusia mestinya.
Tapi Tuhan yang berinisiatif, Dia yang merendahkan diri, Dia mengorbankan harga dirinya itu loh, untuk cari manusia, hubungan saudara. Dan Tuhan tuh ngerti, kalau kamu terputus hubungan dengan aku, bukan aku yang rugi. Yang rugi itu kamu. Tapi kok Tuhan mau memperjuangkan hubungan ini supaya manusia terhubung lagi dengan Dia. Itu hubungan saudara. Apakah engkau benar-benar menghargai hubungan? Hubungan dengan Tuhan pastinya. Dan yang kedua, hubungan dengan Tuhan terekspresikan melalui hubungan dengan sesama. Saya begitu yakin, kalau hubungan kita tidak beres sama Tuhan, hubungan kita dengan manusia pasti juga berantakan. Ya, bukan itu saja. Ketika Tuhan mulai memikirkan jalan keluarnya dengan lahirnya Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Dia memberikan putra tunggalnya. Supaya apa? Supaya yang percaya kepada Dia tidak binasa. Hubungan lagi, yes. Ya, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka Dia memberikan Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian. Hubungan lagi. Sebegitunya ya hubungan ini kita dengan Tuhan ini terus. Ya, tragisnya itu bukan manusia yang memperjuangkan. Tuhannya ini loh yang ngotot, ngoyo saudara, memperjuangkan hubungan ini. Makanya saya bilang, hidup ini tentang hubungan saudara. Manusia bisa jadi makhluk hidup, dihembusi nafas Allah. Itu ngomong tentang apa? Hubungan lagi. Supaya kita sadar bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Hubungan. Nah kalau dari sisi keberadaan diri kita ini, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Betul apa betul ya? Nggak ada yang di sini diciptakan sebagai makhluk individu gitu. Gak ada soal. Manusia ya makhluk sosial, artinya kamu nggak hidup sendiri. Makanya kita bisa ngomong gini, kamu butuh aku butuh kamu. Karena kita makhluk sosial. Ini ngomongin apa lagi? Hubungan. Ya, hubungan diberikan nih, bukan cuman di dunia ini, bukan cuman wanita saja gitu. Diberikan juga pria. Gitu kan? Bukan pria saja, ada wanita. Supaya apa? Bermitra. Lah, supaya pria dan wanita di dunia ini bermitra, itu tentang apa lagi? Hubungan. Makanya wanita harus belajar menjalin atau membangun relasi dengan lawan jenis. Pria juga harus belajar caranya membangun relasi dengan lawan jenisnya. Selama ini kayaknya nggak gitu deh ya. Nggak ngerti aku bu, istriku ini. Wedok ya apa? Gitu ya saudara ya. Nah yang wanita juga gitu, gak ngerti aku bu, bojoku lewomote amit-amit. Ya sembarang telat bu. Nah ya, yang difokuskan, yang kita fokuskan cuma kelemahan-kelemahan masing-masing. Padahal kalau kita nyadar hari ini, hidup tentang hubungan, masing-masing gender harus mempelajari, harus belajar bagaimana caranya membangun hubungan dan bermitra dengan lawan jenisnya. Ada wanita, ada pria dikasih fungsi. Pria fungsinya pemimpin, wanita fungsinya penolong, peran masing-masing. Ini ngomongin tentang apa lagi? Hubungan. Lah mau jadi pemimpin, sing dipimpin sopo kalau nggak ada hubungan. Betul? Wanita jadi penolong, sing ditolong ini siapa? Kalau ini nggak bicara tentang hubungan, kalau nggak ada hubungan. Jadi semua hal dalam kehidupan kita, Tuhan itu ngingetin kita, nak, hidup ini tentang hubungan. Berapa banyak kita justru mengorbankan hubungan untuk kepentingan pribadi. Kok kebalikannya ya dari Tuhan ya? Berapa banyak kita mengorbankan hubungan untuk kesenangan kita, mengorbankan hubungan untuk ego kita. Nah Tuhan mau ajarin kita sama-sama bahwa hidup ini tentang hubungan. Lalu apa yang Tuhan perintahkan? Ya,
Apa yang Tuhan ajarkan supaya kita bisa menghargai hubungan, dan ketika kita ngomong, aku ini bersyukur loh Tuhan mati buat aku, kita ngerti betul, kita menghargai hubungan itu lebih dari apapun. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, ya, tirai bait Allah terbelah ya. Terbelahnya itu dari atas ke bawah loh. Artinya apa? Hubungan dimulai, dibuka dari atas ke bawah. Kitanya punya tanggung jawab untuk meresponi ini. Nah, bagaimana sekarang kita belajar untuk merawat hubungan ini, membangun dan merawat, menjaga hubungan ini, supaya kita punya hati yang sama, memandang hubungan itu lebih penting dan lebih berharga dari apapun juga. Karena hanya dengan membangun, merawat hubungan, kita ini punya kesempatan untuk apa? Untuk terus terhubung dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita punya kesempatan untuk kita mengerjakan amanat agung. Dengan membangun, merawat hubungan, kita punya akses untuk kita tolong orang lain mengenal kebenaran dan menolong mereka untuk juga diselamatkan. Amin, saudara. Nah, saya tidak sedang berbicara tentang, Bu, gimana kalau hubungan yang toksik? Nah, gali dulu toksiknya karena apa? Karena saya jumpai orang nyebutnya toksik, ini kan lagi marak ya, istilah zaman now ini ya, toksik, dikit-dikit toksik. Ketika digali, oh yang dianggap toksik itu yang tidak sesuai carpe diem, saudara. Nangkep maksudnya? Ya, toksik soalnya apa? Soalnya dia tidak sepakat dengan saya, ini dianggap toksik, menghalangi keinginan dan kehendaknya. Enggak, ini ukurannya bukan ini. Bahkan kalau firman Tuhan ngajarin, orang sulit pun ketika itu dihadirkan dalam hidup kita, Tuhan sedang ngomong gini, aku mau pakai kamu buat dia, kamu mau enggak? Gitu. Kamu mau enggak? Enggak usah Tuhan, kasih aku yang gampang-gampang aja. Oh, ketemukan aku dengan orang-orang yang menyenangkan. Siapa yang doanya tiap pagi begitu? Temukan aku Tuhan dengan orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Ya, akeh tunggal ya. Nah, ini penikmat ini, Kristen penikmat ini, ya. Mau nikmati yang api-api tok, yang enak-enak tok, gitu kan ya, nggak mau repot. Padahal kalau mau jadi murid, mau dipakai Tuhan harus mau repot. Nah, doanya gimana? Doanya mulai sekarang gini, Tuhan, siapapun yang aku jumpai hari ini, beri saya kepekaan. Ya, untuk saya bisa tetap memelihara akses ini untuk menolong dia mengenal Engkau Tuhan. Gitu mestinya. Ada amin ya? Cuma 2 yang amin. Cuma 2 yang amin. Nah, Tuhan memberikan kepada kita tools atau cara gitu ya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Aduh, ngomongin kok kasih lagi ya. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Ternyata ini menjadi cara ya untuk kita bisa membangun dan merawat hubungan. Hubungan dengan Tuhan nomor 1, yang kedua terekspresikan dalam hubungan dengan manusia. Kenapa kok kasih? Tuhan angel loh Tuhan, praktek kasih itu susah loh Tuhan. Tapi tak kasih tahu rahasianya saya. Barang siapa yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, berarti sudah menerima Tuhan, tinggallah dalam hatiku, berkaryalah dalam hidupku, gitu kan ya. Bahkan mengakui bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam aku. Sudah tahu enggak? Bahwa ketika kita mengakui dia sudah ada di dalam kita, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, itu dikatakan Allah itu kasih. Berarti apa saudara? Kalau kita ngakui bahwa Yesus sudah ada dalam kita, berarti kasih yang adalah Allah itu sudah ada di dalam kita.
dilarang ngeles gitu ya. Praktek kasih susah ini. Lo modalnya lo sudah tak kasih. Betul ya? Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia tinggal dalam kita. Itu kasih itu sudah ada. Modalnya itu lo sudah ada. Tinggal kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kasih ini sendiri punya target, saudara ya. Kalau dalam Yohanes 3:16 dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan Yesus Kristus. Targetnya apa? Supaya. Jadi setiap kita praktek kasih, tujuannya tidak boleh keluar dari ini. Setiap kali kita praktek kasih, tidak boleh punya tujuan lain kecuali gitu, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nggak boleh melenceng dari ini. Jadi gini, ini praktek kasih, tapi tujuannya, praktek kasih salah satunya memberi lah, misalkan ya. Memberi, terus targetnya apa ini memberi ini? Targetnya apa? Seringkali orang memberi, mudah sekali memberi ketika dia berpikir gini, ya supaya nanti satu saat nek aku butuh juga ada yang memberi, gitu kan ya. Katanya ini hukum tabur tuai, katanya kan gitu ya. Tapi firman Tuhan ngajarin berbeda. Ketika kita memberi dan ini praktek kasih, itu artinya aku memberi supaya dia merasakan kasih Allah dan dia terbuka hatinya untuk belajar tentang Allah yang mengasihi dia lewat hidupku. Harus ini targetnya. Bukan gini, iya biar anak cucu saya nanti Bu, saya ini sering tolong orang supaya anak cucu saya nanti itu ada yang tolong. Loh, itulah balik lagi untuk kepentinganmu pribadi. Targetnya harus tidak boleh keluar dari ini. Praktek kasihnya kita, sasarannya supaya orang ini mengenal kebenaran, mengenal Kristus, dan mereka mengenal keselamatan. Harus itu. Dan di dalam 1 Korintus 16:14 dibilang, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih, itulah segala gerak hidupmu harus dikerjakan dengan hati yang mengasihi. Sekali lagi ya, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih, artinya apapun juga yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, keputusan apa yang kita ambil, itu harus digerakkan atau dilakukan dengan hati yang mengasihi. Ucapan ya, oh maunya itu kalau semua angkel itu kan nyembur kita ini ya. Apa yang dirasa itu pokoknya ngomong aja gitu kan. Nah, coba kita sekarang mau praktek firman nih. Firman Tuhan bilang, apapun juga yang kamu lakukan, bahkan kau berbicara sekalipun, harus engkau kerjakan tuh dengan hati mengasihi. Loh, saya percaya loh, rem ini jadi pakem loh saudara. Iya apa ya sih? Jadi pakem, jadi rem ini bisa, mulut ini bisa ada remnya. Karena apa? Karena ya kalau aku ngomong sak mauku sendiri, ya itu berarti tidak lahir, tidak didorong dengan hati yang mengasihi. Dan orang kalau melakukan segala sesuatu dengan hati yang mengasihi, dia mikirin orang lain, saudara. Dia pasti mikirin dampaknya itu buat orang lain. Amin. Kalau kita cuma mengasihi diri sendiri, ya sak mau-maunya, sak karep-karepnya gitu kan ya. Tapi kalau sudah disadarkan firman Tuhan, apapun seluruh gerak hidupmu harus kamu lakukan dengan hati yang mengasihi. Maka kita mikirin, kalau aku ngomong gini dampaknya buat orang apa? Kalau aku melakukan kayak begini, dampaknya buat orang apa? Bagaimana dengan keteladanan? Orang bisa belajar apa dari hidupku? Kalau aku sak mau nih dewek, kalau aku suka memberontak, nanti anakku nih lo belajar dari aku nih apa gitu. Jadi orang yang punya, yang memelihara atau menumbuhkan hati yang mengasihi, dia mikirin orang lain, dia mikirin dampaknya dari seluruh gerak hidupnya. Nah,
pastinya dia akan bertumbuh dalam keteladanan. Saya mempelajari saudara, praktek kasih yang bisa menolong kita ya untuk membangun dan merawat hubungan. Ada 3 hal besar ya yang dalam kehidupan manusia yang kita bisa, ya paling tidak ini 3 hal yang paling mendasar gitu ya, yang menolong kita bisa tadi itu menghargai hubungan, membangun, merawat hubungan. Yang pertama di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga dan keempat. Apa praktek kasih yang kita bisa lakukan untuk membangun dan merawat relasi? Ya, Filipi 2 ayat 3 dan 4 demikian bunyi firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya mendapati ini menjadi dasar ya. Kalau hari ini kita menyadari, oh bukti bahwa aku menghargai karya penebusan, itu aku juga menghargai dan memperjuangkan apa yang Tuhan perjuangkan. Apa itu? Hubungan. Berarti aku punya tanggung jawab untuk membangun, merawat, menjaga hubungan. Salah satunya dan paling mendasar dalam Filipi ini dikatakan gini, jangan apa tadi? Mencari. Jangan hidup itu hanya memperjuangkan, mencari, memuaskan kepentingan sendiri. Ini angel, ketokannya gampang tapi angel saudara. Karena manusia kecenderungannya hidup untuk dirinya sendiri. Bukankah ini yang membuat hubungan rusak? Saya harus diperhitungkan. Saya harus didulukan. Saya harus diutamakan. Saya tidak mau kalah. Gitu kan? Kepentinganku ini lebih penting. Yang lain nanti aja. Ini yang merusak hubungan. Dan inilah yang banyak ini ya dilakukan oleh manusia. Dan firman Tuhan ngasih caranya loh saudara. Gimana caranya supaya kita ini tidak mengutamakan atau menganggap diri sendiri ini lebih penting dari lainnya. Itu tadi dikatakan ya utamakan kepentingan orang lain. Itu bisa langsung dipraktekkan itu. Ada amin? Bisa langsung dipraktekkan itu. Gimana caranya untuk bisa membangun merawat hubungan? Tadi bilang tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ayo coba dipraktekkan. Mulainya dari merenungkan, dari rumah aja gitu ya. Kenapa sih tiap-tiap anggota keluarga ini podo ndak mau kalah, ruwet aja gitu? Pasti ini akarnya. Ya, pasti ini akarnya. Karena masing-masing itu memperjuangkan kepentingannya sendiri. Ini juga yang merusak hubungan. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Untuk bisa mengutamakan kepentingan orang lain lebih dulu. Menganggap orang lain lebih utama. Dan tahu enggak, inilah yang diteladankan dan dikerjakan oleh Yesus loh. Kepentingan kau dan saya, keselamatan kau dan saya, itu jauh lebih penting loh. Dari harga dirinya, lebih penting. Dari kemuliaan kealahannya, ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Itu saudara, dia yang memberikan contoh, dia sudah kerjakan itu. Nah sekarang dia mau engkau dan saya melakukan hal yang sama. Kalau kita benar-benar menghargai karya penebusan, kita akan menghargai hubungan. Berarti belajar untuk mengalah, belajar untuk mendahulukan orang lain. Nggak usah contoh yang angel-angel ya. Pernah nggak ngalamin saudara? Kita sudah duduk, sudah taruh tas kita di situ, kita tinggal ke toilet, tiba-tiba balik
atas kita di mana? Pernah nggak ngalamin gitu? Hah? Pernah ya? Iso dipindah karepe dhewe gara-gara dia pengen duduk di situ gitu. Pernah ya? Atau kalau enggak datang ucuk, sodok sana, gitu kan? Pokoknya aku mau duduk sini gitu kan. Itu hal sepele ya. Tapi itu bukti bahwa kita itu menangan. Bukan lebih dari pemenang, bukan, menangan. Menangan itu ya. Nah, praktek yang pertama ya, mengesampingkan kepentingan pribadi. Belajar, berlatih, butuh berlatih. Latih itu ulang sampai berhasil. Menganggap orang lain, kepentingan orang lain lebih utama. Saya mau nanya, kira-kira kalau ini dipraktekkan mengurangi konflik enggak, saudara? Mengurangi pertikaian enggak, saudara? Ya. Ayo kita kerjakan mulai sekarang. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Dasarnya tadi, mengutamakan kepentingan orang lain. Yang kedua, Kolose 3 ayat yang ke-13 ya. Kolose 3 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang kedua, apa yang kita bisa praktekkan untuk membangun, merawat, menjaga hubungan? Bukti saya menghargai karya penebusan. Yang kedua ini dibilang, di awal sudah disebut, sabarlah menghadapi orang lain. Di sini banyak yang nggak sabaran kah? Terima kasih kejujurannya. Ya, ngomong sama sebelahnya, bener kita ikut ibadah hari ini. Ya, bener berarti cocok wes gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang nggak sabaran gitu kan. Nah, maksudnya bersabar menghadapi orang lain itu artinya belajar untuk memahami orang lain. Dan kita itu tidak menuntut orang lain menjadi seperti diri kita. Ya, kenapa saudara? Karena orang lain itu punya latar belakangnya sendiri, punya kisahnya sendiri, punya sejarahnya sendiri, punya pola asuhnya sendiri, ya kan? Loh, kita ya misalkan 5 anak lahir dari rahim yang sama, terima didikan yang sama, 5-5-nya cara menanggapi didikan ini beda-beda loh saudara. Beda-beda. Ada yang kalau harus juara, dia bisa jadi ambisius, harus juara gitu kan ya. Dia bisa, gue tol dah ambisius. Tapi ada yang ambles, tahu ambles ya? Gak mungkin iso aku. Nah, yang satu jadi ambisius, yang satu jadi apa? Nggak pedean, mengasihani diri, merenungi nasib. Padahal lahir dari rahim yang sama, dididik dengan cara yang sama, hasilnya bisa beda. Itu menyadarkan kita tiap orang memang punya kisahnya sendiri-sendiri. Makanya ayat ini bilang sabarlah terhadap orang lain. Terjemahan lain bilang pahami, belajar memahami orang lain seperti Tuhan memahamimu. Amin ya saudara. Kita bersyukur loh. Kalau kita salah itu enggak langsung sambar bledek gitu. Bersyukur, iya kan? Kalau enggak gitu sampai gereja gosong kabeh ini saudara. Iya kan? Karena apa? Lu dari rumah ke sini aja sudah bikin dosa berapa kali tuh? Dosa pikiran, dosa ucapan, war gitu toh. Wah, kita bersyukur, kita bisa melihat bahwa ya kayak gini nih loh sabarnya Tuhan. Paham gitu. Kita buale loh gitu ya. Tuhan caranya ngingetin itu bisa lewat firman yang lembut gitu. Betul apa betul ya? Enggak pernah toh Tuhan itu kita balelo terus Tuhan bilang, "Hai ular beludak." Enggak pernah kan? Enggak pernah kan? Sentuhan dengan kasih loh. Kenapa? Karena Tuhan paham, memahami kita. Sampai hari ini firman diberitakan, sampai hari ini kita diperjuangkan sebab dia memahami kita. Kenapa kita yang ciptaan tidak mau belajar memahami orang lain? Yang kedua bilang
sabar menghadapi orang lain. Gimana Bu caranya? Itu tadi dibilang, kasih itu kuncinya. Perbanyak pengampunan. Apa? Perbanyak apa? Kasih ruang buat kesalahan orang lain. Nggak awakmu tok sing iso salah gitu loh maksudnya. Tapi orang lain juga butuh untuk diberi ruang, dipahami. Ya namanya manusia bisa salah gitu. Ya, kasih ruang. Belajar untuk perbanyak pengampunan, memahami orang lain. Saya tuh prakteknya tuh gini saudara. Di dalam tim, kalau tim pelayanan nih khususnya ya, kan nggak semuanya tuh bisa melakukan tugas tanggung jawabnya seperti yang kita mau kan. Ya, dan saya punya pilihan. Damprat gitu ya. Pilihan saya ya, itu lego. Kalau sudah damprat kan lego, setuju ya? Lego wes, dampaknya koyo apa gak mikir. Yang penting aku wis lego gitu kan. Damprat atau kalau enggak panggil duduk. Kamu kok bisa melakukan ini nih kenapa? Pahami cara berpikirnya supaya kita bisa menemukan cara menolong dia melakukan lebih baik di kemudian hari. Kita pilih mana sih? Yang kedua nih, kesuwen Bu katanya gitu ya. Gak berubah-berubah, kesuwen Bu. Tapi tahu enggak, Tuhan tuh sama kita kayak gitu loh. Tuhan tuh sama kita kayak gitu loh. Makanya kita mesti hidup seperti dia hidup. Itu benar. Menghidupi hidupnya dia. Gaya hidupnya harus kayak dia. Gayanya menyelesaikan konflik harus kayak dia gitu ya. Kesuwen kalau kita. Yang penting damprat. Kalau enggak didamprat tuh enggak ngerti salahnya Bu. Gitu. Ya. Terus apa? Kalau dia enggak datang ke saya minta maaf, saya enggak bakal maafkan dia. Wih, koyo awake enggak butuh pengampunan. Betul ya? Kayaknya diri kita tuh enggak butuh pengampunan gitu. Doa Bapa kami dirubah aja. Jangan ampuni saya Tuhan, karena saya enggak mau mengampuni orang lain. Gitu. Ya kan? Perbanyak pengampunan, kasih ruang buat kesalahan orang lain. Hati Tuhan tuh pasti bertumbuh dalam diri kita. Amin. Mengampuni, ada yang ngomong gini, sudah Bu, habis pengampunannya. Oh kok bisa habis ya pengampunan ya? Saya bingung ya. Berapa kali harus ngampuni? Loh lah iso dihitung sudah. Totalnya berapa? Totalnya berapa? 70 kali 7 kali kok. Ya 490 kali. Bisa dihitung sudah. Oh makanya entek. Bener kan ya? Makanya habis gitu kan. Tahu nggak saudara? Pengampunan itu kenapa dibilang tanpa batas? Kenapa? 70 kali 7 itu kuota sehari loh. Kuota sehari. Kenapa? Karena sebelum matahari terbenam harus sudah padam. Nah, wes hitung ya, kesalahan mulai pagi hari orang salah sama kita hitung. Nyaris 489 loh, hampir ya, hampir 490 kan. 489 kurang 1 nih. Hari ini entek wis. Ojo bikin salah lagi gitu kan misalkan ya. Sebelum matahari terbenam, ini harus mbok busek saudara. Harus sudah padam amarahnya. Harus sudah dibereskan. Bisa hitung sehari 489 kurang 1 kata firman Tuhan. Buseken, kamu harus ngampuni itu. Besok kuotanya balik 490 kali lagi. Makanya itu bilang mengampuni tak terhingga. Karena sebelum matahari terbenam, hati harus sudah beres. Ya, nggak ada yang bisa jamin besok kita masih bangun loh soalnya. Ya, iya. Oh, ini suami saya ini sudah menikah berapa? 34 tahun ya. Cinta mati, bucin sama saya gitu ya. Apakah dia bisa meyakinkan saya, tenang, besok kamu pasti masih hidup? Bisa enggak saudara? Aku butuh kamu, ya gak peduli butuh aku apa enggak gitu kan. Kalau sudah waktunya ya warahum, tetap aja saudara. Gak ada yang bisa jamin. Makanya kalau sore suruh beresin, harus beres no. Besok kuotanya balik lagi 490.
Ya, perbanyak pengampunan. Latih diri untuk mengampuni. Sebab kita juga butuh diampuni. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam Yakobus 1, ayat yang ke-19. Jadi gimana caranya kita dari hal yang mendasar dulu ya dilakukan untuk membangun merawat hubungan. Yang pertama, kesampingkan kepentingan diri sendiri. Latih itu. 2, bersabar, belajar memahami orang lain. Dan ketiga, Yakobus 1 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya sepakat dengan ayat yang 20. Gak ada yang ngomong gini, marahku ini tapi bener bu. Aku gak percaya kamu, aku percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Kemarahan tidak mengerjakan kebenaran. Ya berarti itu pembelaan diri kan. Tapi marahku ini bener bu, marah yang bener gitu ya. Enggak, firman Tuhan bilang kemarahan tidak mengerjakan kebenaran. Yang ketiga ini untuk membangun, merawat dan ya menjaga relasi adalah dibilang tadi banyak-banyak mendengarkan. Ayo sama-sama renungkan lagi. Aku nih kok wat-wet, tahu wat-wet saudara? Sumbu pendek. Ya, aku kok sumbu pendek ya. Dengar apa dikit ngamuk, lihat apa dikit ngamuk gitu ya. Kenapa ya? Dan jangan bilang bahwa aku yuk gitu itu bu. Gitu. Aku gini ini ngamukan karena darah tinggi. Wale, darah tinggi karena, nah, iya, iya kan? Coba firman Tuhan itu nggak nunjukin kepada kita. Kok ngamukan? Karena ternyata kurang mendengarkan. Ya, setuju ya dengan saya ya? Flashback gitu kemarin. Iya yo, kok ngamuk ai sini. Ternyata aku ndak mau mendengarkan. Iya. Nah Tuhan sudah kasih simbol-simbolnya. Mulut cuma 1, telinga 2, kan gitu kan ya. Andai kan dibalik. Tambah gonjang-ganjing dunia ini, dunia persilatan ya. Nah, ini sudah satu simbol ngingetin kita. Mulut cuma 1, telinganya 2, perbanyak mendengarkan. Kalau secara psikologis kita mau marah misalnya apa sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar bikin marah. Tapi kalau kita mau mendengarkan, kemarahan manusia itu gini loh, mencapai puncaknya terus landai dia, turun. Dan klop sih sama psikologis juga klop. Kalau kita mau mendengarkan yang awalnya wet gitu tuh ya. Tapi belajar, oh iya aku mesti praktek firman, mendengarkan, turun. Sampai akhirnya kemarahan itu bisa surut saudara. Akhirnya kita menyelesaikan dengan waras. Bukan dengan emosi. Ada amin saudara. Yang ketiga ini, ya banyak-banyak mendengarkan. Contohnya, mendengar sama mendengarkan itu beda. Kalau mendengar, saudara bisa dengar suara AC? Bisa. Tapi dari tadi saudara dengerin suara AC apa suara saya? Iya jangan sampai dengerin suara AC. Tahu gitu pulang dari tadi saya ya. Pasti dengerin firman Tuhan, betul ya? Nah itu loh. Kalau mendengarkan itu, sekitar kita kayak apa itu udah nggak mengganggu gitu. Fokus, mendengar dan memberi perhatian, itu namanya mendengarkan. Contoh, orang tua dengan anak. Kenapa kamu kok pulang telat? Nah, banyak ya yang suka gitu ya. Kenapa kok kok sudah jam segini kamu pulang? Gitu. Berarti artinya kan marah karena pulang telat. Anaknya baru mangap. Soalnya gitu kan ya. Kamu pancet Loh. Akhirnya kemarahannya yang diikutin. Anaknya megap-megap kayak wak koki sah. Mau jelasin, tadi nanya, ya kan? Nah sekarang loh, wah ya aku jelasin kamu ndak mau dengerin.
Coba belajar banyak-banyak mendengarkan. Dan kalau mendengarkan, dengarkan sampai selesai. Jangan menyimpulkan separuh. Dia baru cerita separuh, kita, oh wis ngerti, kamu pancet aja, memang kamu tuh gitu kok. Lah kok mbok simpulno dewek sih. Akhirnya kemarahan tidak surut. Karena itu kecampur sama kesimpulan kita sendiri. Label yang kita pasang buat orang ini. Coba belajar toh rendah hati, belajar untuk bersabar mendengarkan. Pasti kita akan menemukan jalan keluar yang berhikmat. Amin ya. Dan kalau kita dengerin, udah bener nih kita dengerin, terus dengerin dari awal sampai selesai gitu ya. Tapi ketika dia selesai, kok kita ya nggak ngerti maksudnya ya? Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Kenapa sih? Kebanyakan waktu dia cerita itu kita nyari jawaban, jadi pikirannya diputer dewek sudah. Jawabannya apa ya kira-kira ya? Nanti ini aku gak iso jawab dibikin goblok. Ya toh nanti aku nih gak bisa jawab dipikir aku ini gak tanggap gitu. Sampai akhirnya dia cerita ya karena kita sibuk dengan pikiran cari jawaban sendiri, tetap gak paham sudah. Tetap gak paham. Tapi kalau kita memberi perhatian sungguh-sungguh, nggak bingung cari jawaban sendiri, otak muter gitu ya. Kalau begitu jalan sekitar sekian second gitu ya, terus ada yang nggak pas, pasti kan kita akan sebentar. Maksudmu gimana itu tadi? Betul ya? Betul kan ya? Nah itu maksudnya mendengarkan. Sekarang ini saudara ya, ini sekarang orang itu sangat sulit untuk bisa mendengarkan. Bisa fokus tuh sulit. Kenapa? Karena kita dibentuk untuk tidak fokus. Dari mana? Gak usah jauh-jauh. HP. Di sini ada yang datang nggak Mbak Alkitab kan? Pakai apa? HP suci, bukan kitab suci ya, HP suci. Enak-enak baca Alkitab, tiba-tiba atas tuh ada notifikasi. WA, ting, gitu ya. Ini loh baca Alkitab lo, ayatnya belum tuntas. Kita sudah terpancing untuk buka notifikasi. Betul apa betul ya? Oh ini baca WA belum hari belum dijawab kadang-kadang ya. Itu sudah ada, lain lagi notifikasi lain lagi. Sadar gak sadar kita dibentuk untuk tidak fokus. Dan menjadi fokus itu perjuangan kita yang hidup di zaman now. Jangan ikut arus kata firman Tuhan. Kamu harus berjuang untuk fokus. Termasuk melatih dalam hal mendengarkan. Mendengar sampai selesai. Kalau dia tidak tanya, jangan jawab. Jangan menasehati. Kita kan senangannya menasehati ya toh. Dengarkan saya, gitu. Mendengarkan moh tapi dengarkan saya gitu. Makanya orang cerita kita tidak dengerin. Pokok begitu selesai, wes pokoknya rungokno aku sekarang. Kadang-kadang nasihatnya nggak sinkron sama apa yang diceritakan, sama pergumulannya dia. Kan gitu kan. Nah, coba belajar juga untuk apa? Kalau nggak ditanya, jangan jawab. Kalau nggak dimintai nasihat, jangan menasehati. Amin. Melatih diri kita sendiri. Kalau sudah selesai cerita, kalau terus dia tanya, menurut kamu ya apa ini? Nah, itu dia minta nasihat. Oh, nek menurut aku, bukan menurut aku sih, menurut firman. Nah, gitu ya, kita ajarin dia. Kalau enggak, ya udah dia enggak tanya, oke, ini yuk kita doa bareng. Selesai sudah. Kira-kira hubungan akan lebih harmonis apa enggak saudara ya? Yes. Kita juga akan lebih bisa dipakai Tuhan maksimal. Ya, ada amin. 3 hal ini kita praktek sama-sama ya. Oh, ini yang beritakan ini juga praktek saudara ya. Saya nyadarin saya ini perempuan, makhluk halus, tapi bukan setan ya, makhluk perasaan. Jadi banyak hal itu lebih dikendalikan sama perasaan dan saya harus disiplin perasaan saya. Untuk apa? Untuk mengesampingkan kepentingan pribadi, untuk belajar memahami orang lain dan banyak-banyak mendengarkan. Ya, dan itu mengurangi kemarahan kata firman Tuhan. Ada amin. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Hari ini Tuhan menyatakan bahwa orang yang menghargai karya penebusan tahu persis makna dari penebusan itu. Apa yang Tuhan sedang perjuangkan? Apa yang Tuhan anggap
sangat berharga, yaitu hubungan. Mari kita punya hati yang sama dengan Tuhan, yang menghargai hubungan lebih dari apapun. Hubungan lebih berharga dari ego kita. Hubungan lebih berharga dari kepentingan kita. Hubungan lebih berharga dari kesenangan kita. Hubungan itu lebih berharga dari kenyamanan kita. Karena lewat hubungan kita bisa menjadi rekan sekerja Allah bagi kerajaannya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya untuk siapa? Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktuku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Biar musik mengalun dengan lembut. Pagi hari ini secara khusus kita mau merenungkan sama-sama. Adakah hubungan yang rusak dalam hidupmu? Coba lihat dengan lensa firman Tuhan hari ini. Kenapa hubungan itu rusak? Mungkin kita berkata, aku mau Bu memperbaiki, tapi dia yang tidak mau. Aku mau berusaha, tapi dia tidak ada usaha. Tapi hari ini firman Tuhan datang buat engkau dan saya, saudara, bukan buat dia. Berarti Tuhan mengutamakan kita untuk melakukannya lebih dulu. Boleh saya terjemahkan hati Tuhan? Lakukan saja nak bagianmu, karena itu adalah urusanmu pribadi dengan aku. Engkau yang udah mengerti tentang firman Tuhan, engkau yang ngerti kebenaran, engkau yang lebih paham akan kehendakku, engkau yang harus melakukannya lebih dulu. Urusan memperbaiki hubungan ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan dia. Dia punya prosesnya sendiri dengan aku. Tapi engkau, aku memberi perhatian atas engkau, dan aku mau engkau pulih lebih dulu. Engkau yang ngerti hubungan itu betapa berharganya. Engkau yang paham harga sebuah hubungan adalah salib. Engkau yang harus melakukannya lebih dulu. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini mengingatkan kita semua. Mungkin kita berkata, gak bisa, gak sanggup aku, gak bisa. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, tidak mungkin sanggup kalau engkau berjuang dengan kekuatanmu. Tersedia kekuatanku lewat kebenaran firman yang memampukan engkau untuk mengerjakannya. Hubungan dia beres gak beres dengan aku bukan urusanmu,
tapi urusanmu adalah membereskan segala sesuatunya di hadapanku. Mari sama-sama, kalau ada hubungan yang rusak dalam hidup kita, bawa kepada Tuhan, taruh di tangan Tuhan, letakkan di tangan Tuhan, dan katakan, aku mau Tuhan, aku mau, ajari aku Tuhan, untuk aku bisa membereskan hubungan yang rusak ini. Saya percaya Tuhan punya tuntunan bagi tiap-tiap hubungan yang rusak. Tuhan punya hikmat bagi tiap-tiap orang, bagi anak-anaknya yang bersedia menjadi pelaku firman di dalam memperbaiki hubungan. Urusannya bukan apakah hubungan ini diresponi atau tidak, enggak, tapi bagaimana hati kita sungguh-sungguh menghargai nilai sebuah hubungan seperti Dia menghargainya, sehingga terbangun hatinya Tuhan, kerendahan hati untuk mencari cara, mencari hikmat Tuhan, yang dimulai dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, belajar memahami kondisi orang lain, latar belakang orang lain, dan beri ruang untuk kesalahan orang lain. Perbanyak pengampunan seperti engkau ingin diampuni, seperti engkau butuh pengampunan. Dan banyak-banyaklah mendengarkan, supaya engkau bijak, tidak dikuasai kebodohan karena kemarahan yang diumbar, hanya karena kurang mendengarkan. Mari yang mau meresponi firman Tuhan, kita letakkan tangan di dada bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya ini untukmu Tuhan, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan. Yang memahami firman Tuhan, yang mau praktek firman Tuhan bersama saya, masih bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyatakan, tidak mudah Tuhan, tapi aku mau. Sulit Tuhan, tapi aku mau praktek firman-Mu. Amin. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapa, saat ini kami berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Hidup kami ini banyak gak beresnya Tuhan. Bahkan kami membangun hidup kami dengan kekerasan hati, angkat diri tinggi, ingin menjadi pribadi yang diperhitungkan, enggak mau direndahkan. Tapi saat ini kami mau belajar. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau belajar seperti Engkau, seperti Engkau.
Kami mau punya kehidupan yang Christ-centered life. Karena untuk itulah kami dipanggil. Banyak hal harus kami korbankan. Tidak masalah Tuhan. Karena kami tahu seperti Engkau itu yang menyukakan hatimu. Terima kasih banyak Bapak. Mari yang mau praktek firman sama-sama, saya letakkan tangan di dada. Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang diletakkan di dada. Kekuatan kami tidak seberapa. Kami punya banyak keterbatasan. Kami masih harus berjuang untuk ini. Tapi kami percaya saat kami berdiri dan meletakkan tangan di dada, Engkau yang menyanggupkan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri supaya kita nggak lupa ya. Kita ucapkan sama-sama begini ya. Akuku yang kaku dan tidak laku harus dipaku. Yuk sama-sama yuk. Akuku yang kaku dan tidak laku harus dipaku. Gampang ya? Tiap pagi. Akuku yang kaku dan tidak laku harus dipaku. Amin. Ya, terima kasih buat Ibu Christine yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan. Pagi tadi kita juga sudah diberikan nasihat lewat firman, dan hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus membangun, merawat dan menjaga hubungan baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Christine Budiarjo. Berkati kembali dalam seluruh kehidupannya. Isi kembali Tuhan dengan firman-Mu, bejana hidupnya, sehingga dimanapun Kau mengutus hamba-Mu melayani, biarlah semakin banyak orang yang mengerti dan mengenal, bahkan hidupnya boleh diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan tiba saatnya kami semua umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah dari pagi dan juga ibadah yang kedua, khususnya buat seluruh para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam melayani, baik untuk worship leader, para pemain musik, singer, tim mulmet, dan juga seluruh penatua diaken yang bertugas. Kami percaya semua kami kembalikan dengan rasa syukur kami karena kami mengasihi Engkau. Dan tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini, dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja dan juga yang mengikuti ibadah secara online, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini, dan tiba saatnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin.